Oh Tuhan, seluruh persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesus terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di segenap hatiku sebagai persembahanku. Dan takkan pernah aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah seluruh korban ucapan syukur ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di segenap hatiku sebagai persembahan. Shalom, selamat siang warga PGPI dan juga setiap yang menyaksikan PGPI TV ini. Di siang hari ini kita di dalam segmen Pastoral Sermon atau khotbah penggembalaan, kita akan belajar bersama untuk mengerti yang paling mendasar atau yang paling utama di dalam rencana Tuhan, dan juga apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika menciptakan manusia, yaitu di dalam karakter dan juga tujuan Tuhan untuk membuat hidup kita berbuah. Kalau tema pada siang hari ini itu tentang karakter kerajaan dan hidup yang berbuah. Kenapa ada kata kerajaan di sini? Karena memang banyak hal yang berhubungan dengan firman Tuhan, yang Tuhan mengaitkan tentang apa itu kerajaan, dan Tuhan itu adalah raja. Di dalam Perjanjian Baru juga kita sering mengingatkan bagaimana Tuhan adalah raja dan dia datang sebagai raja yang baik dalam wujud Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, dan dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan ini yang perlu kita mengerti bersama-sama. Kalau kita menjadi lahir baru dari benih yang baru, benih ilahi, maka kita menjadi
satu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, ini yang disebut dengan benih ilahi atau benih dari surgawi atau benih dari Allah. Siapa yang diciptakan dari Allah, firman Tuhan berkata dia tidak berbuat dosa lagi karena Allah tidak berbuat dosa. Artinya benih ini adalah benih yang kudus, benih yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi benih dari surgawi. Sejak dari awal Tuhan menciptakan manusia, saya akan mulai dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ini tujuannya adalah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu ada tujuannya supaya mereka berkuasa. Nah, gambar dan rupa Allah ini yang kita nanti akan belajar dalam bentuk karakter daripada Allah. Karena gambar dan rupa Allah itu bukan berarti wajah kita mirip Allah. Tidak, karena kita diciptakan dari benih, yaitu dibuat dari dasarnya tubuh kita adalah tanah liat. Tetapi Tuhan memberikan rohnya atau benihnya, yaitu ditiupkan untuk supaya kita menjadi hidup. Itu membuat manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia segambar dan serupa dengan Allah karena memang benihnya dari Allah. Nah, dari dasar inilah kita mau belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan yang lain karena asalnya dari Allah. Oleh sebab itu benih yang dari Allah ini tentunya akan bertumbuh dan berbuah. Nah, dalam kaitan inilah kita mau belajar tentang apa itu segambar dan serupa Allah dalam bentuk karakter Allah atau benih Allah yang bertumbuh di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, kita mau coba belajar dulu dari arti bahasa Gerikanya atau bahasa Yunaninya. Kita ambil dari karakter itu dari kata karazo, yaitu torehan atau lekukan atau suatu pengasahan atau goresan atau tulisan di atas batu, kayu atau besi. Artinya ada satu proses di situ, satu torehan ataukah goresan ataukah tulisan pada media. Nah, dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Itu bahasa yang diambil di situ, bahasanya adalah karakter. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi ada kata gambar wujud. Kalau tadi sempat saya singgung Kejadian 1 itu gambar Allah, segambar dan serupa dengan kita, dengan Allah. Itu dari awal mula kata karakter. Jadi penting sekali di dalam kehidupan manusia itu mengerti asalnya dari mana. Kalau mengerti asalnya dari mana, maka dia tahu bahwa dia tidak akan keluar dari asal itu atau tidak akan berbeda. Misalkan ada satu pepatah berkata buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau seseorang itu lahir daripada orang tua seperti karakternya rajin, maka dia akan masuk di dalam satu proses menuju kepada apa itu rajin. Ini banyak lagi yang lain. Nah, kita melihat betapa pentingnya karakter karena kita melihat bahwa setiap orang itu berhasil bukan karena kepintarannya, bukan, tapi karena karakternya. Dia menjadi tetap ada di atas itu karena karakternya. Berapa banyak orang karena karunia dia ada di atas. Dia dibawa
ke tempat yang lebih tinggi oleh karena karunia Tuhan. Karunia bisa membuat orang hebat. Karunia bisa membuat orang terkenal. Karunia itu datang dari Tuhan. Ketika pada waktu orang itu mendapat karunia dan kemudian dia di atas, dan ini yang bisa membuat orang itu jatuh ke bawah. Kita tahu bahwa setiap orang bisa jatuh karena ada masalah-masalah, yaitu masalah karakter. Berapa banyak hamba Tuhan juga mengalami yang sama. Jadi betapa penting kita belajar tentang karakter ini. Nah, oleh sebab itu kita lihat definisi yang lain lagi dari Dictionary Webster atau Kamus Webster. Itu dalam bahasa Indonesianya adalah karakter, salah satu atribut atau fitur yang membentuk dan membedakan seseorang. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain, atau disebut dengan yang kita sebut watak. Nah, karakter adalah satu sifat atau pembawaan. Itu bisa menjadi satu pengertian proses. Sama seperti tadi, kalau torehan itu satu goresan, itu seperti kayak seni. Bagaimana seseorang bisa terbentuk menjadi baik atau tidaknya dari bagaimana dia dalam proses itu. Oke, nah sekarang definisi karakter berikutnya adalah gabungan dari semua kualitas positif dan negatif di dalam kehidupan seseorang yang ditunjukkan melalui pikiran-pikiran, motivasi-motivasi, sikap-sikap, perasaan-perasaan, dan tindakan-tindakannya. Ini diambil dari bukunya Frank Damasio di buku The Making of a Leader. Jadi gabungan dari semua kualitas positif dan negatif. Kita tahu bahwa setiap orang ada positif, ada negatifnya. Nah, disitulah dia bertumbuh. Kalau bertumbuhnya banyak negatif, maka dia menjadi buruk. Ketika bertumbuhnya positif, maka dia menjadi baik. Itu ya yang kita mau belajar bersama, bagaimana pentingnya karakter di dalam kehidupan kita. Pentingnya karakter di dalam kehidupan kita itu membuat kita mengerti bahwa itu berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Karena karakter adalah bagian dalam diri kita yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita. Itu memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Kenapa orang berhasil, kenapa orang gagal, itu sangat tergantung daripada bagaimana dia mengerti tentang karakternya. Bagaimana orang bisa putus asa dan bagaimana orang bisa tidak menyerah atau dia bangkit. Itu proses karakter di dalam kehidupan seseorang. Untuk itu kita perlu belajar bersama tentang apa itu pentingnya karakter. Yang pertama, pentingnya karakter itu menentukan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Itu pentingnya karakter. Kita tahu siapa kita dari apa yang kita lakukan lewat perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, dan perkataan-perkataan kita. Nah, ketika seseorang perkataannya tidak baik, itu muncul dari proses dalam kehidupan dia, input-input di dalam kehidupan dia, baik itu dalam pendidikan, maupun bagaimana dia dalam keluarga, maupun di dalam dia bergaul dengan sesama, dengan teman-teman, itu menentukan siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Yang kedua, pentingnya karakter adalah supaya mengerti bahwa di dalam kehidupan seseorang itu ada namanya talenta. Talenta itu pemberian Tuhan. Artinya karunia yang Tuhan berikan. Tetapi karakter adalah sebuah pilihan. Jadi Tuhan memberikan berkat, tetapi tergantung seseorang bagaimana membawa berkat itu menjadi baik atau tidak. Berapa banyak orang jatuh karena berkat. Berapa banyak orang bertumbuh juga menjadi baik karena berkat juga. Jadi itu suatu pilihan. Kita melakukannya setiap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tersebut. Jadi ketika pilihannya benar, pilihannya bijak, pilihannya baik, maka dia menjadi baik. Tetapi ketika pilihannya salah, maka itu menjadi akibat yang buruk dalam kehidupannya dia. Nah, pentingnya karakter supaya menghasilkan keberhasilan yang sifatnya tetap. Itu poin yang ketiga. Jadi karakter menghasilkan sesuatu yang sifatnya tetap.
bukan temporary, bukan sementara. Karakter membuat seseorang, kata seorang hamba Tuhan berkata, karakter itu membawa orang tetap ada di puncak. Tetapi karunia itu membawa orang ke puncak, tetapi juga bisa membuat orang turun dari puncak. Tapi karakter membawa dia tetap ada di puncak. Itu yang disebut dengan menghasilkan keberhasilan yang tetap. Artinya tetap ada buah. Nah, Yesus pernah berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, itu dalam Yohanes 15 ayat 16, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, itu dikatakan buah yang tetap. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana bahwa di dalam Kristus kita menghasilkan buah yang tetap, terus-menerus menghasilkan buah pada musim-musimnya. Setiap kali kita menghasilkan buah. Karena apa? Karena ada proses di dalamnya. Nah, proses ini yang menarik, karena di dalamnya itu ada, kita dipangkas, kita juga dibersihkan, supaya apa? Tetap berbuah. Itulah karakter. Dan pentingnya karakter itu membawa seorang pemimpin untuk mengerti bahwa dia akan tetap naik. Dia tidak akan naik melebihi karakternya mereka. Artinya karakter menentukan bahwa dia akan tetap naik. Ada satu firman Tuhan, Ulangan 28 berkata, engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Bagaimana bisa tetap naik? Karakter yang membawa dia tetap naik, membawa dia menuju kepada apa yang Tuhan mau, menjadi seperti Kristus. Itu kalau saya simpulkan secara keseluruhan. Jadi tujuan hidup manusia apa sih? Tujuan hidup manusia cuma membawa dia mengerti bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan dia menjadi seperti Kristus yang adalah wujud Allah atau gambar wujud Allah, yaitu karakter Allah. Sehingga setiap orang bisa mengerti bahwa tujuan hidup bukan untuk dia sukses atau berhasil, itu salah satu bagian saja, tetapi tujuan utama dia adalah menjadi seperti Kristus. Yang kelima, karakter akan membatasi atau mendukung kita tergantung dari kekuatannya. Jadi kekuatannya itulah yang membuat orang itu bisa bertumbuh ataupun tidak bertumbuh. Jadi karakter akan membatasi atau mendukung kita tergantung dari kekuatannya. Nah, kalau kita mengerti tentang pentingnya karakter, maka kita akan bisa memahami bahwa kalau kita melihat kabar wujud Allah yang sebenarnya, kita bisa melihat dalam firman yang menjadi manusia, yaitu Kristus itu. Ketika dia hidup di dunia ini, dia gambar wujud Allah yang bisa dilihat oleh setiap orang. Nah, ada dua alasan utama mengapa kita memerlukan atau membutuhkan karakter ilahi atau karakter kerajaan dalam hidup kita. Karena yang pertama, karakter adalah dasarnya, dia fondasinya. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata begini, ada dua macam dasar. Yang pertama ada dasar dari batu, yang kedua dasar dari pasir. Nah, ketika pada waktu ada angin, banjir, badai melanda, bangunan yang kokoh tadi itu, bangunan yang bagus, bangunan yang indah, itu menjadi hancur ketika fondasinya tidak bagus atau dasarnya tidak bagus. Menjadi sia-sia. Semua yang dibangun tadi itu hancur. Karena apa? Ketika ada angin, banjir, badai melanda, maka hebatlah kerusakannya dan mungkin tidak ada bekasnya lagi. Nah, untuk itulah pentingnya dasar atau fondasi, yaitu adalah karakter. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga juga diingatkan, kalau Rasul Paulus mengingatkan bahwa karakter atau fondasi itu adalah Kristus sendiri. Entah kita membangunnya ya dari bahan jerami, kayu, batu yang mulia, maka suatu kelak akan bangunan itu akan diuji dengan namanya api. Dari sini kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, ujian terhadap dasar, dan yang kedua, ujian terhadap bangunan. Ujian terhadap dasar itu adalah angin, badai, banjir. Ujian terhadap bangunan itu adalah api. Nah,
Firman Tuhan berkata begini, ketika api itu melanda, kalau bangunannya itu dari bahan mulia, maka dia akan tetap tidak berubah, tetap dia mulia. Tetapi kalau bangunannya itu dari bahan dasar jerami, kayu, itu akan terbakar habis. Memang firman Tuhan di situ berkata, dia tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, kata Rasul Paulus. Diselamatkan. Kenapa? Karena fondasinya tetap ada. Fondasinya adalah Kristus. Tetapi bangunan kehidupan dia itu tergantung dari bahan di mana dia membangunnya. Kalau dia mulia, bahan-bahan yang mulia, maka dia akan tetap di dalam kemuliaan itu. Tetapi kalau bukan dari yang mulia, habis. Itu yang disebut dengan bangunannya sia-sia. Tetapi tetap diselamatkan seperti dari dalam api. Itu kata Rasul Paulus. Jadi, betapa pentingnya fondasi. Karena fondasi itu akan memegang peranan penting kehidupan seseorang. Ketika hidupnya dia bangun dari hal yang bagus, yang mulia, tetapi kemudian angin, badai, lalu kemudian banjir melanda, maka lenyap, habis. Itu yang disebut dengan kesia-siaan. Mengapa orang menjadi hidupnya sia-sia? Karena dasarnya, fondasinya bukanlah Kristus. Nah, fondasi inilah yang penting di dalam kehidupan seseorang. Mengapa sekarang ini ya, seperti kita lihat bagaimana seseorang menjadi kuat ketika badai, ketika yang disebut dengan pandemi datang. Ada yang kuat, tapi ada yang lemah. Setiap orang akan diuji oleh unsur yang sama. Tetapi kekuatan seseorang tergantung dari dasarnya dia. Ketika dia dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus, yang adalah karakter ilahi, gambar wujud Allah, maka dia akan tetap kuat. Ada satu kesaksian di balik semua pengajaran ini. Ada satu anggota pengurus kami yang dia terkena COVID karena dia pekerjaannya membutuhkan dia harus ketemu dengan banyak orang. Dia nggak bisa menghindar dari itu. Maka dia terkena virus itu. Saya diberitahu oleh orang tuanya ketika pada waktu dia sudah masuk rumah sakit, kondisinya sudah tidak baik. Dia sudah harus pakai oksigen dan masuk di ruang ICU. Bahkan orang tuanya minta supaya, Pak, didukung dalam doa. Maka kami berdoa. Kami minta kasih karunia Tuhan. Kami minta kebaikan Tuhan. Kami minta kesembuhan Tuhan. Maka ketika kita sepakat minta dan bersama-sama, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, bila dua orang sepakat minta apapun, apalagi kita minta kesembuhan dari Tuhan, apa yang terjadi? Prosesnya memang panjang. Dia 2 bulan ada di rumah sakit. Tetapi kabar baiknya adalah dia sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang bahwa ini kami tidak mampu. Karena bukan hanya lewat oksigen, lewat mulut dan hidung ditaruh, tetapi sudah dilobang pada tenggorokannya supaya bisa bernafas dari situ. Karena semua sudah ada slam atau dahak yang menutupi sehingga dia tidak bisa bernafas. Dilubangin. Tapi kemudian ketika pada waktu berdoa dan minta kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, 2 bulan cukup waktu yang lama. Ada yang sembuhnya berapa hari, seminggu, tapi ini butuh waktu 2 bulan. Tapi kabar baiknya dia sembuh, dia sehat. Ketika datang ke gereja pertama kali, kemudian kami lihat, lalu kami tanya, bagaimana kondisinya? Puji Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa sembuh, Pak. Nah, kita lihat sini ya, karena Tuhan, maka ada jalan keluar, ada kekuatan. Ini yang disebut dengan fondasi. Orang yang punya Tuhan dengan orang yang tidak, orang yang kenal Tuhan dengan orang yang tidak, orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan dengan yang tidak, itu berbeda sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting sekali seseorang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah fondasinya. Jadi diizinkan Tuhan pandemi ini melanda seluruh dunia, bahkan gereja juga tutup kan. Tidak ada ibadah ya seperti biasanya dalam beberapa bulan waktu itu.
semua ibadah menjadi online. Lalu proses itu mulai terjadi. Berapa banyak orang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi itu. Bukan hanya soal kesehatan saja, tapi soal pekerjaan, keluarga. Berapa banyak kasus perceraian muncul waktu pandemi. Itu semua karena fondasi, Bapak Ibu. Ketika dasarnya kuat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan dia akan tetap bertahan dan kuat. Fondasi yang kuat adalah Kristus. Ketika seorang meletakkan fondasi di dalam Kristus, maka bangunan apapun yang dia bangun, ketika pada waktu ada angin, banjir, badai, fondasi itu membuat dia kokoh. Tetapi bangunan kehidupan, kalau itu dibangun dengan hal yang mulia, maka itu akan membuat dia tetap bertahan dengan kemuliaan itu. Itulah pentingnya kita mengerti karakter. Karakter adalah fondasi. Kristus adalah fondasi yang membuat seseorang kuat, kokoh, dan dia tetap tahan menghadapi apapun juga. Yang kedua, karakter adalah kekuatan. Ketika orang melihat firman Tuhan yang Yesus katakan bahwa ada dua macam dasar, yang satu dasar yang dari batu karang, yang satu dari pasir. Dari dua bahan ini aja sudah berbeda kekuatannya. Pasir sangat gampang terpengaruh, gampang goyah, gampang goyang, gampang hancur. Karena dia bukan satu yang kokoh. Nah, batu karang itu kokoh, batu itu kuat. Jadi Kristus adalah batu karang yang teguh. Kristus adalah Petra itu, batu karang yang kuat, sehingga ketika orang bersandar pada batu karang itu, maka dia tetap akan kokoh, dia akan tetap kuat. Dia tidak akan goyah, dia tidak akan terganggu dengan apapun yang terjadi. Apapun. Ketika badai datang, dia akan tetap kuat. Nah, itulah pentingnya karakter di dalam setiap kehidupan seseorang. Ada dasar dan ada kekuatan. Nah, sekarang konsekuensi dari satu karakter. Konsekuensinya yang pertama adalah konsekuensi yang negatif atau yang buruk. Akibat daripada karakter berakibat kalau itu tidak baik, maka dia menjadi tidak baik juga. Nah, konsekuensinya adalah ada yang buruk dari karakter. Nah, kita beri contoh ya, salah satunya adalah Adam. Kita punya contoh dari nenek moyang kita, bagaimana Adam itu melakukan sesuatu yang membuat sampai hari ini akibatnya itu tetap ada. Apa yang dilakukan oleh Adam? Kalau kita tanya kepada jemaat, tanya kepada setiap orang percaya, siapakah manusia yang pertama kali berbuat dosa? Ada yang jawab Hawa, karena Hawa yang mengambil dan memakan buah itu lalu kemudian menyerahkan, memberikannya kepada suaminya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa yang pertama kali berbuat dosa adalah Adam. Kenapa Adam? Karena Tuhan pertama kali berfirman kepada Adam, janganlah kau makan buah itu. Waktu itu lalu meminta belas kasihan Tuhan. Dan ketika pada waktu syafaat itu dinaikkan, kalau ada 10 orang, maka Tuhan tidak akan membumi hanguskan. Tapi kenyataannya bahwa cuma ada Lot, lalu kemudian istrinya dan kedua putrinya. Dan ketika pada waktu hanya 4 orang ini saja, itu pun sudah diperingatkan oleh malaikat supaya jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot juga menoleh ke belakang. Kita lihat dari sini ya, bagaimana seseorang yang salah mengambil keputusan, keserakahan. Firman Tuhan berkata begini, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana material atau bagaimana harta kekayaan bisa merubah seseorang dari dulunya baik menjadi tidak baik. Dia menjadi duniawi. Bagaimana berkat Tuhan bisa membawa orang baik atau tidak tergantung bagaimana dia menyikapinya.
Ketika dia menyikapinya dengan cara yang bijak, maka dia menjadikan harta kekayaan atau berkat itu hamba. Tetapi ketika dia salah mengambil keputusan, maka harta kekayaan itu menjadi tuan dalam hidupnya. Dan itu yang membuat seseorang itu berubah. Orang bisa melenceng dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Kita melihat sekarang berikutnya adalah proses daripada karakter. Kita percaya bahwa karakter itu bukan karunia. Karunia itu pemberian Tuhan, tetapi karakter adalah satu proses. Karakter adalah satu bukan pemberian Tuhan dalam arti kata bahwa itu karunia, tapi karakter adalah satu tindakan-tindakan seseorang, keputusan-keputusan seseorang, pilihan-pilihan seseorang. Jadi karakter selalu dihasilkan lewat sebuah pembentukan. Sebab itu karakter tidak akan dibangun tanpa suatu proses. Nah, ada dua proses yang selalu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Yang pertama, proses yaitu lewat kesukaran, lewat kesulitan, lewat masalah. Dan yang kedua adalah lewat berkat atau lewat karunia Tuhan, lewat pemberian Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah dari kesukaran atau kesulitan, yang kedua lewat berkat. Dua-dua ini ada pada setiap orang percaya. Nah, bagaimana dia menyikapinya dengan bijak, maka karakter yang baik akan bertumbuh di sana. Oke, kita lihat selanjutnya. Proses dari karakter adalah bagaimana dia berkembang di dalam area pengembangan karakter itu. Dalam bukunya Frank Damasio tadi, atau dalam bukunya The Making of a Leader, ada 8 area utama hidup seseorang itu terkait dalam pengembangan atau pembentukan karakter. 8 area itu adalah: 1. Kehidupan rohani seseorang. Kehidupan rohani seseorang, kita lihat dalam slide berikutnya. Process of character. Kehidupan rohani seseorang itu menentukan bagaimana proses karakter dia. Yang kedua, ada 8 ya tadi ya. Yang kedua adalah kehidupan pribadi seseorang. Kehidupan pribadi itu bagaimana dia bangun pagi, bagaimana dia mengambil keputusan untuk segala waktu kehidupannya dia. Itu proses kehidupan pribadinya dia. Bagaimana dia mengambil keputusan dalam langkah-langkah kehidupannya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu rumah tangga. Rumah tangga membentuk karakter seseorang. Yang pertama rohani, kedua pribadi, ketiga rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga yang baik, rumah tangga yang menyenangkan, tentunya akan membentuk karakter yang baik. Betapa pentingnya suami istri itu membangun kehidupan yang baik buat anak-anaknya, menjadi contoh buat anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya bertumbuh dengan karakter yang sehat, karakter yang baik, karakter yang manis. Itu dalam rumah tangga. Coba kalau rumah tangga itu dibangun dengan kekerasan, perselisihan, pertengkaran, lalu kemudian hal-hal yang tidak baik, apa yang terjadi pada anak-anak? Tentunya anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak baik dalam pertumbuhan karakternya. Kenapa psikolog melarang kalau bertengkar suami istri itu jangan di depan anak-anak? Karena itu jadi contoh buat mereka. Tapi tentunya ini sulit kan? Itu keputusan kita. Nah, ada satu prinsip yang berkata begini: ketika orang bertengkar itu perlu 2 orang gila. Ini kalau istilahnya berkata begini, perlu 2 orang gila untuk bertengkar. Karena kalau satu saja waras, satu saja tidak mengikuti hal yang bodoh gitu ya, hal yang gila tadi itu, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Makanya di dalam pepatah orang Jawa itu berkata sing waras itu ngalah. Artinya ya jangan membuat masalah jadi lebih berat, lebih besar. Jangan apinya makin besar. Untuk itu perlu ada seorang yang menguasai dirinya. Nah, penguasaan diri itu adalah karakter. Bagaimana pentingnya, ini tidak mudah. Saya dan setiap orang pasti akan sedang belajar untuk namanya menguasai diri.
Nah, itu dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia berteman, itu kehidupan sosial. Kemudian yang kelima, kehidupan pendidikan. Ini dalam buku Frank Demesio itu disebutkan ada 8. 8 ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Pendidikan itu mempengaruhi. Orang yang punya pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus, itu berbeda dengan yang pendidikannya kurang begitu bagus. Contoh, dia masuk di sekolah yang bagus, itu saja sulit kan? Misalkan kalau kita masuk sekolah-sekolah favorit, betapa keras perjuangan untuk ke sana, karena dia harus menyisihkan banyak orang dibanding dengan ya sekolah apa yang adalah, apalagi kalau dia dari orang tua yang mampu, dia bisa dengan gunakan segala macam cara dengan uang untuk supaya apa? Supaya dia bisa sekolah anaknya dengan uang yang besar itu, uang yang banyak itu. Sekolah-sekolah yang baik itu juga membutuhkan uang, sehingga ada proses masuk di sana lewat bagaimana kepandaian dia masuk. Tetapi yang kedua, lewat uang. Kita lihat bagaimana sekolah yang begitu baik itu selalu harganya juga tinggi, value-nya tinggi, nilainya tinggi. Universitas favorit di Surabaya misalkan, apakah itu ITS, apakah itu Universitas Airlangga, itu tidak akan mudah untuk masuk. Tetapi hanya 2 orang yang bisa masuk di sana, yang punya prestasi dan yang punya uang. Karena apa? Karena ada jalur mandiri di situ. Tapi tentunya berbeda kan yang prestasi dengan yang punya uang. Kenapa? Karena prestasi tentunya itu proses bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghadapi ujian-ujian. Dan tentunya akan lebih mudah orang yang berprestasi daripada orang yang mengandalkan uang. Karena apa? Karena tidak segala sesuatu itu dihitung dengan uang atau diukur dengan uang. Karena apa? Karena suatu saat proses akan membuktikannya. Nah, itulah pendidikan. Pendidikan yang baik itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Itu butuh proses yang besar. Kemudian yang keenam, itu kehidupan pelayanan. Pelayanan itu membangun kehidupan pribadi seseorang. Beda dengan orang yang tidak melayani, atau beda dengan orang yang hidupnya egois atau mementingkan diri sendiri. Kehidupan seseorang adalah pelayanan. Bedanya adalah ada yang melayani di tempat dia bekerja, di tempat dia di gereja, semuanya adalah pelayanan. Jadi tidak hanya ukurannya pada hanya di gereja saja itu pelayanan, tidak. Di semua aspek kehidupan adalah melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa apa yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kehidupan pelayanan itu menentukan seseorang untuk berproses di dalam karakternya. Yang ketujuh, kehidupan pernikahan itu juga proses dari karakter itu menentukan sekali bagaimana suami istri yang dulunya berbeda itu belajar untuk mengerti bahwa perbedaan itu memang harus ada. Memang ada, namanya juga setiap orang pasti berbeda. Tetapi bagaimana dia melihat perbedaan itu sebagai satu hal yang baik, sebagai satu hal yang saling mendukung. Berbeda itu positif. Jadi bukan berbeda itu satu lawan atau satu yang harus dihindari. Perbedaan itu normal, tetapi bagaimana membuat berbeda itu menjadi satu harmoni. Jadi perbedaan itu menjadi satu harmoni. Harmoni itulah yang membangun karakter yang baik dalam kehidupan seorang. Dan yang kedelapan adalah kehidupan finansial dia, keuangan dia. Itu menentukan bagaimana karakternya dia. Karena ada orang yang ketika dia dalam kondisi finansial yang tidak seberapa ya, yang standar, dia baik-baik saja. Tetapi ketika hidupnya dipenuhi dengan keuangan yang luar biasa, ada berkat yang mengalir, dia mengalami perubahan. Kehidupan finansial itu menentukan proses karakter seseorang. Jadi ada 8 area di sini. Area rohani, pribadi, rumah tangga, sosial, pendidikan, pelayanan,
pernikahan, dan finansial. Itu dalam buku daripada Frank Damasio akan dibahas. Nah, sekarang kita lihat proses-proses melalui namanya kesulitan-kesulitan. Kesukaran yang kita alami, kita lihat dalam PowerPoint selanjutnya ini, proses melalui kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu membangun atau membentuk kehidupan seseorang. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, itu akan membangun kekuatan dalam hidupnya dia. Bagaimana dia merespon terhadap kesulitan itu? Bagaimana dia mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya? Nah, kita tahu bahwa kita dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita ditentukan lebih dari pemenang, dikatakan oleh Kristus yang mengasihi kita. Jadi kita ini menjadi lebih dari pemenang oleh Kristus yang mengasihi kita. Pemenang itu luar biasa. Pemenang itu bagaimana dia menghadapi kesulitan, dia menang. Apalagi lebih dari pemenang, itu lebih dari pemenang. Jadi pemenang saja sudah hebat. Dia mengatasi masalah, dia mengatasi kesulitan-kesulitan, tetapi lebih dari pemenang, itu lebih daripada apa yang seseorang hasilkan lewat kemenangan-kemenangan. Apa itu lebih dari pemenang? Kalau kita lihat Amsal 16 ayat 32 berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi daripada orang yang merebut kota. Jadi kalau kita lihat dari sini, sabar itu lebih sulit ternyata. Menguasai diri itu lebih sulit karena pahlawan atau merebut kota itu pemenang terhadap satu kondisi dan keadaan. Dia merebut kota, dia menang atas satu masalah, itu sudah hebat. Tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah orang yang sabar, orang yang menguasai diri. This is karakter. Inilah karakter. Melalui kesulitan-kesulitan orang dibangun. Contoh, kita lihat ya bagaimana orang Israel lewat Ulangan 8 ayat yang kedua. Di dalam PowerPoint juga sudah ada, sudah bisa lihat situ. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Kita lihat ya, 40 tahun di padang gurun untuk supaya membangun kehidupan seorang, supaya masuk kepada tujuan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land, tanah yang Tuhan janjikan. Tanah yang Tuhan janjikan itu tidak pemberian Tuhan langsung, oh kamu tinggal mendiaminya saja. Tidak. Ternyata dengan cara merebutnya, dengan cara berperang orang mendapatkannya. Jadi ada satu effort, ada satu usaha, ada satu tindakan. Untuk itu Tuhan melatih mereka di padang gurun. Untuk apa? Untuk latihan mental dalam berperang. Untuk belajar taat kepada Tuhan. Untuk mereka tahu bahwa penting sekali taat pada firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi di padang gurun 40 tahun? Begitu banyak mereka yang mati di padang gurun. Bukan karena mereka kekurangan makan atau kehausan, tidak. Kalau kita lihat mereka mati kenapa? Mereka mati karena bersungut-sungut. Mereka mati karena mengambil keputusan bertentangan dengan firman Tuhan. 12 pengintai. Ketika 10 pengintai berkata bahwa kita gagal, kita nggak akan mungkin bisa masuk. Katakan begitu ya. Apa yang terjadi pada waktu 10 orang itu tadi? 10 orang tadi itu bahwa memang betul ini buktinya apa yang dijanjikan Tuhan itu. Anggur, susu, madu berlimpah. Ini buktinya, kata 10 orang itu tadi. Sebenarnya 12 orang berkata yang sama. Tapi hanya 2 orang berkata bahwa kita akan masuk. Kita akan mengalahkan mereka. Kita akan menduduki. 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb. Itulah yang membuat Tuhan senang. Tapi apa yang terjadi pada 10 ini? 10 orang ini, dia berkata begini,
mari kita memilih seorang pemimpin dan kita kembali ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Begitu marahnya Tuhan dan begitu banyak mereka yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang bisa mengerti di dunia ini Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Yang membuat orang salah adalah bagaimana dia berjalan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Setiap orang punya tanah yang dijanjikan Tuhan, punya tempat yang dimana Tuhan sudah tempatkan dia untuk bisa menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa. Tetapi membawa orang itu gagal kepada kegagalan adalah karakternya dia. Dia mudah menyerah, dia kalah. Orang Israel yang keluar dari Mesir, itu hanya 2 orang yang masuk tanah yang dijanjikan Tuhan. Hanya Joshua dan Kaleb. Semua mereka mati di padang gurun. Lalu, siapakah yang masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan? Anak-anak yang dilahirkan dari padang gurun. Mereka yang tidak punya mental dari Mesir atau mental budak. Mereka yang lahir di padang gurun. Mereka yang dipersiapkan Tuhan. Saya berharap bahwa kita bukan menjadi satu generasi yang kalah atau menjadi orang yang mudah kalah, tapi menjadi orang yang tidak menyerah, membuat kita maju, membuat kita menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, tempat-tempat yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pedang, apakah itu maut, bahkan pandemi COVID pun tidak bisa mengalahkan anak-anak Tuhan. Tetapi yang membuat mereka kalah adalah ketika mereka keluar dari rencana Tuhan, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, orang Israel adalah contoh bagaimana mereka melihat mujizat, karunia-karunia Tuhan luar biasa. Mereka dapat makan makanan yang istimewa, namanya manna. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bosan dengan makanan itu. Mereka ingin makanan-makanan yang lain. Ini karakter. Bosan. Oleh sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu membentuk kita. Contoh yang lain adalah Paulus. Contoh yang lain adalah Musa. Contoh yang lain adalah Daud. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibentuk. Musa dibentuk bagaimana dari Mesir, seorang pangeran, seorang yang dipersiapkan untuk menjadi raja Mesir. Tapi bagaimana Tuhan mempersiapkan lewat proses yang lain, yaitu proses padang gurun di Midian. Dia berjumpa dengan Tuhan dan dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada rencana Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan sejak dari Abraham. Jadi Musa dipersiapkan Tuhan 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun Midian, dan 40 tahun proses menuju kepada tanah yang dijanjikan. Musa pun itu pernah mengalami kegagalan. Bagaimana dia karena amarah, karena dia marah, dia memukul gunung batu yang seharusnya dia ucapkan saja, keluar air, maka air itu keluar. Tetapi karena amarah itu, maka Tuhan tidak membawa dia masuk tanah perjanjian. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Musa. Tuhan tetap mengasihi Musa. Tetapi penting sekali karakter itu. Tuhan memilih Joshua. Karena Joshua lah yang membawa orang Israel masuk dan memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dari semua suku-suku, mereka menerima itu. Tetapi sayangnya, bukan mereka yang keluar dari Mesir, tetapi mereka yang lahir di padang gurun. Itu yang masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita belajar tentang karakter, panjang saudara, panjang sekali. Karakter adalah kehidupan seseorang bersama dengan Tuhan. Waktu kita belajar ini terbatas. Belajar ini cuma sampai di sini dulu, supaya kita mengerti tentang proses selanjutnya. Nanti kita akan bersambung kepada seri berikutnya, yaitu bagaimana karakter kerajaan itu bertumbuh, lalu kemudian masuk bagaimana tetap berbuah. Kita akan belajar di seri berikutnya lagi, karena ini memang pelajaran yang sangat penting, sangat penting. Kalau kita lihat, saya akhiri dengan gini, kalau kita lihat bagaimana kegerakan atau kegerakan Tuhan
bagaimana Tuhan membangun gerejanya saat ini, supaya gereja itu menjadi gereja yang dewasa, sebagai mempelai yang siap untuk mempelai pria itu datang menjemput mempelai wanitanya. Gereja adalah mempelai perempuan, mempelai wanita Tuhan yang dipersiapkan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang sebagai mempelai pria dan berjumpa dengan gerejanya itu dalam kondisi yang dewasa, tanpa cacat, tanpa kerut, menjadi gereja yang seperti Kristus. Seperti itu yang Tuhan mau. Biarlah kita melihat sekarang ini adalah kegerakan yang Tuhan sedang lakukan. Kalau kita melihat bagaimana kegerakan Pentakosta, itu Roh Kudus yang membangun gereja Tuhan menjadi gereja yang bergerak, menjadi gereja yang bertumbuh di mana-mana seluruh dunia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kegerakan menjadi kegerakan yang penuh dengan karunia-karunia roh, karismatik mulai muncul. Dan sekarang adalah kegerakan kepada setiap orang-orang kudus, setiap orang percaya. Diizinkan Tuhan pandemi ini supaya setiap orang ketemu Tuhan secara pribadi. Gereja bisa tutup, tetapi ibadah tidak akan pernah bisa tutup ketika setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kita lihat sekarang bagaimana pandemi diizinkan Tuhan untuk membentuk gerejanya. Gereja yang dewasa, gereja yang tidak takut, gereja yang maju terus, gereja yang tetap mengabarkan berita kerajaan atau Injil kerajaan sampai seluruhnya mendengar tentang kabar baik ini, bahwa Yesus adalah Raja dan Tuhan, sehingga setiap orang menjadi terbuka hatinya dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sebagai Raja atas segala raja. Saudara dan saya adalah raja-raja yang dipersiapkan Tuhan untuk masa 1000 tahun damai, untuk masa di mana kerajaan Allah ada di dunia ini, di bumi ini, yaitu selama 1000 tahun. Saudara dan saya adalah raja-rajanya, memerintah. Dibutuhkan karakter kerajaan di sini, dibutuhkan seperti Kristus memerintah. Untuk itu, persiapkan diri kita, persiapkan sungguh-sungguh. Lewat semua keadaan, itu tidak akan bisa menghalangi umat Tuhan bertumbuh menjadi seorang seperti Kristus, seperti Yesus. Menjadi seperti Kristus, itulah yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tuhan memberkati dan tetap kuat di dalam segala keadaan, karena fondasi kita adalah Kristus. Haleluya, Shalom.